Hai, salam sehat dunia pendidikan Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Merdi RL Sialagan SP SPD dalam topik pendidikan inklusif. Kita akan membahas apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terdiri dari dua golongan anak, di mana anak yang pertama adalah anak tanpa kebutuhan khusus dan yang kedua adalah anak dengan kebutuhan khusus. Mereka akan bergabung di dalam sekolah reguler dan mengalami proses adaptasi di dalam mendapatkan kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan juga sarana dan prasarana. Mengapa sih harus pendidikan inklusif? Alasan yang pertama, di samping kurangnya tenaga pendidikan yang mau dan mampu mendidik anak berkebutuhan khusus, ada yang kedua, masalah aksesibilitas, di mana alasan yang pertama adalah kondisi perekonomian orang tua yang terbatas, yang kedua adalah jarak rumah tempat tinggal anak tersebut jauh dengan sekolah, yang ketiga motivasi orang tua yang masih sangat rendah, yang keempat adalah sekolah umum di mana SD, SMP, SMA, dan SMK masih enggan menerima anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, karakteristik utama pendidikan inklusif. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan anak-anak lainnya. Yang kedua, setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. Yang ketiga, murid memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang keempat, sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Pendidikan inklusif yang ada di Indonesia dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian, setiap sekolah reguler juga di Indonesia diharapkan untuk mampu menampung anak yang berkebutuhan khusus, dan itu sangatlah penting. Yang ketiga, sekolah yang demikian itulah yang disebut dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau disebut dengan sekolah inklusif. Mengapa sih perlu dipromosikan pendidikan inklusif? Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tanpa memperoleh perlakuan diskriminasi. Semua anak juga mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Dan satu hal, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Dengan demikian, ada hal-hal yang perlu kita harus perhatikan, yaitu sekolah harus mampu menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah juga harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru juga dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Guru juga dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Tahapan penerapan yang dilalui yaitu melalui pointer yang pertama, sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah mendapatkan pendidikan secara seimbang dengan memasukkannya ke sekolah inklusif. Pengadaan aksesibilitas atau sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan sekolah. Sebelum menerapkan inklusi, sebaiknya sekolah juga sudah menerapkan
menerapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip dengan 3 pilar utama: manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratif dengan optimalisasi peran serta masyarakat. Kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua mendapatkan pemahaman bagaimana mengapa konsep inklusif perlu diterapkan. Menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dan ini kita bisa dapatkan untuk guru-guru yang ingin mendalami lebih lagi keanekaragaman karakteristik peserta didik di dalam kemampuannya untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, dapat membuka situs Ayo Guru Belajar di kemendikbud.go.id. Nah, pemerintah sudah menyediakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan program guru belajar dan berbagi seri mandiri calon guru ASN P3K yang sekarang ini sedang diikuti banyak guru-guru se-Indonesia. Nah, untuk itu teman guru-guru yang masih belum bergabung, ayo supaya semuanya boleh aktif melalui SIM PKB-nya bisa dicek kembali dan masuk untuk mengikuti pelajaran daring. Di sana nanti kita akan mengikuti banyak topik seperti masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan lingkungan hidup, pendidikan inklusif, asesmen kompetensi minimum, ASN P3K, dan daring pelatihan berikutnya. Nah, untuk ini semuanya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan satu lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video berikut ini. Terima kasih buat perhatiannya. Semangat, salam sehat Indonesia. Terima kasih.